Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Datang di webinar Formula Forex untuk Pemula bersama saya Bella dari Java Global Features. Webinar hari ini kita bersama dengan Bapak Michael Yudi, analis dari Java Global Features. Selamat sore Pak Michael, gimana kabarnya? Selamat sore Bella, selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar hari ini. Jadi di bulan Agustus ini, Bapepti menyelenggarakan bulan literasi yang bertema transformasi perdagangan berjangka komoditi di era digital. Nah, dalam rangka berpartisipasi di bulan literasi, hari ini kita akan belajar trading bisnis sampingan menambah penghasilan. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ingetin dulu untuk Bapak Ibu, wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, silakan di-rename dulu. Karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Coba aku cek dulu ya di sini. Oke, kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan dibuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara webinar hari ini. Silakan Pak Michael. Oke, kita mulai ya webinar kita kali ini ya sesuai dengan topik kita. Topik kita ini apa? Trading bisnis sampingan menambah penghasilan. Oke, mungkin sebelumnya Bapak Ibu di sini sudah pernah tahu tentang trading atau belum? Sudah pernah tahu tentang trading atau belum, Bapak Ibu? Ya, gimana Bapak Ibu? Ya, mungkin bisa dibuka ininya, ininya apa? Mic-nya. Ada misalkan Pak Luhut Panjaitan, ada Pak Edwin, ya, apa nih, Ibu Rogatiana, ya. Gimana? Udah pernah tahu tentang trading sebelumnya? Belum? Ya, oke, kita mungkin mau jelasin dari awal ya tentang trading ya, tentang trading. Oke, kita lanjutkan ya. Misalkan kita contoh seperti ini. Memang kalau kita tentu semua pengen ada untuk penghasilan tambahan ya selain mungkin daripada apa yang sudah kita dapatkan sekarang dalam setiap pekerjaan ya di kantor ataupun bisnis yang kita jalankan ya, dan kita mau tentunya semua ada penghasilan tambahan dari semua apa yang sudah kita kerjakan ya. Dan kita mau bahas kali ini memang banyak sekali bisnis yang bisa kita kerjakan ya. Ya, bisnis yang bisa menambah penghasilan memang banyak, ya banyak. Mau dari membuka lapak online di marketplace, jadi dropshipper, reseller, penjual makanan minuman secara online, menjadi content creator, membuka kelas private, ya. Jadi banyak, ya banyak, banyak yang bisa kita jalankan, ya, banyak yang bisa kita jalankan untuk kita dapatkan penghasilan tambahan ya. Banyak kita dapatkan, bisa jadi freelancer, jadi berjualan masker dan alat kesehatan, jasa cleaning service ya, frozen food dan lain-lain lah ya. Banyak sekali bisnis yang kita jalankan untuk menambah penghasilan ya. Tapi dari semua bisnis itu semua ya, dari semua bisnis itu semua tentu ya itu kalau kita perhatikan itu ya sudah banyak juga yang sudah menjalankannya ya.
sudah banyak yang sudah menjalankannya, jadi ya tentu sudah banyak juga ya, jadi persaingannya juga cukup banyak ya untuk menjalankan bisnis-bisnis tersebut ya. Banyak saingan itu berarti kan kalau saingan banyak ya misalkan dari misalkan istilahnya potensi pembeli itu misalkan ada 100 orang ya. Kalau tadinya kita sendiri yang jualan satu ya maka potensi pembeli ada 100. Tapi kalau ada kita penjualnya jadi dua, jadi potensi pembelinya dibagi dua jadi 50. Kalau penjualnya ada 4 ya jadi potensi pembeli cuma 25 ya. Bahkan kalau penjualnya 100 atau lebih itu ya tentu lebih banyak saingan dan itu bisa berpengaruh terhadap income kita ya. Oke, kemudian ya kalau kita lihat-lihat di sini ya ya modal-modal untuk menjalankan bisnis tersebut kan lumayan besar ya, lumayan besar. Jadi kita mikir-mikir dulu ya modal yang kita itu bisa nggak tuh? Kita pikir-pikir ada nggak bisnis yang dimulai dengan modal minim ya? Ada nggak ya? Kemudian bisa dikerjakan di rumah tanpa membayar pegawai ya. Mungkin kalau kita sudah menjalankan pekerjaan kita ya di kantor ataupun di bisnis kita, tentu ya kita kan sudah punya kesibukan ya. Kalau kita mau menambah suatu bisnis lain, ya tentu kita butuh orang kan untuk menambah hmm, untuk menjaga atau menjalankan bisnis yang kita tambahkan itu kan. Ya, itu kita bisa pikirkan ya. Tapi ada nggak sih sebenarnya bisnis yang bonus minim, kemudian dikerjakan di rumah tanpa membayar pegawai? Itu ada. Itu jawabannya adalah currency online trading jawabannya ya. Jadi ini trading ya, trading. Misalkan ini ada currency, juga sebenarnya ada juga kita bisa gold ya, gold trading ya. Kita bisa juga ini forex market ya, forex market ini bisa 24 jam ya. Jadi mungkin bisnis kita jalankan mungkin kalau di kantor kita misalkan dari jam 8 sampai jam 5 sore ya. Ini bisa nggak mengganggu untuk aktivitas kita di kantor, bisa kita jalankan sesudah kita pulang nyampe rumah pun bisa ya. Kita bisa jalankan ya. Kemudian kita bisa transaksi ya beli atau jual. Nanti kita jelaskan lebih detail. Kenapa currency trading ya? Kenapa kita trading ya? Karena ini currency trading ini market yang besar ya. Jadi bukan hanya tadi potensi pembeli cuman 100 orang gitu-gitu ya. Kecil-kecil, tapi ini benar-benar besar. Bahkan ini eh, turnovernya, ini perputaran uangnya itu sampai sehari itu bisa nyampe 5 triliun US dollar. Jadi besar sekali ya. Ini pasar paling besar yang ada ya. Ini adalah currency trading ya. Ini lebih besar 100 kali lipat lebih daripada pasar stock market di US ya. Ini jadi benar-benar potensi untuk kita bisa raup keuntungan atau dapat penghasilan tambahan dari trading ya. Dan ini very liquid. Nah, liquid itu maksudnya dana yang kita taruh ya itu kapanpun kita ambil boleh ya, nggak ditahan-tahan ya, nggak butuh term ya and condition apa misalkan butuh waktu deposit time apa gitu seperti deposit ya kita butuh 3 bulan 6 bulan setahun ya nggak, kapanpun kita mau tarik bisa ya, ini very liquid ya. Kemudian eh, ini juga two ways opportunity. Jadi ya kalau misalkan contoh kita beli saham itu kan kita beli dulu baru harga naik kita jual di atas untung. Tapi kalau nggak naik-naik ya kita nggak ada untungnya. Atau kalau turun ya itu sebenarnya kita nggak dapat untung juga. Ya, jadi ini bisa ketika mau naik kita bisa untung, mau turun juga bisa untung ya. Jadi mau harga mau naik kita bisa ambil peluang untung, harga mau turun kita juga bisa ambil peluang untung karena ini masalah kontrak. Ya ini kontrak jual, kontrak beli ya. Kalau kita kontrak beli gitu, ya open buy kita close sell. Kalau kita kontrak jual ya open sell itu close-nya buy ya. Jadi mau mau naik mau turun mau bullish atau bearish ya. Bullish itu kalau naik ya, bearish itu kalau turun cenderungnya itu nggak masalah ya, tidak ada masalah ya. Jadi nggak usah nunggu harga mau naik dulu, nggak usah ya. Jadi kapanpun kita bisa raih peluang keuntungan tiap-tiap hari ketika harga market naik, ketika harga market turun, kita bisa ambil peluang keuntungan. Ya,
Jadi ini juga Pak, anytime ya. Ini 24 jam. Jadi mulai dari Senin ya sampai eh, kalau di pasar Amerika terakhir Jumat malam, di Indonesia itu sekitar Sabtu ya jam 4 ya. Ya ini nggak ada liburnya, hampir nggak ada liburnya ya. Jadi misalkan kalau di tanggal merah di Indonesia itu pasar dunia masih forex masih buka ya. Jadi nggak amis ngapain nggak ada libur, liburnya paling di tahun baru atau di tanggal Natal ya. Anytime is nah anytime in or out. Jadi kapan pun kita mau masuk pasar boleh. Kalau kita misalkan lagi sibuk di bisnis kita yang sudah kita jalankan, kita nggak masuk nggak ada masalah juga ya. Kalau kita misalkan sudah masuk, kita mau keluar kapanpun bisa juga nggak ada masalah. Jadi ini benar-benar fleksibel ya. Mau kita kapan masuk, kapan keluar, bebas. Ya, tidak ada batasan. Nah, oke. Kemudian, eh, oke, ini kita bisa kapan aja, di mana saja juga ya. Kita mau misalkan lagi perjalanan ke tempat kerja kita, ya, kita bisa buka di handphone, bisa juga. Kita lakukan transaksinya kan mungkin lumayan juga perjalanan ke kantor atau ke tempat bisnis kita mungkin kalau di Jakarta bisa ya kurang lebih 1 jam ya 1 jam itu kita bisa lihat handphone kita bisa transaksi ya transaksi trading ya yang penting ada internet ya ada ya kita mau di mana saja bisa ya lewat mobile ya mobile device oke lanjut. Kemudian kalau di bisnis ini pun sebenarnya modalnya nggak gede ya. Start itu sebenarnya di 2 juta rupiah ya atau kalau dia akun dolar itu $200. Ya ini kita nggak perlu pakai pengeluaran-pengeluaran lain seperti kalau kita punya kantor atau bisnis lainnya itu kan kita perlu ada pengeluaran-pengeluaran lainnya ya itu nggak perlu urus izin-izin yang ribet ya untuk buka bisnis ya nggak ya jadi yang penting ada dananya nggak gede juga start from $200 atau 2 juta rupiah ada misalkan laptop atau handphone ya ada koneksi internet kita bisa jalankan ya oke lanjut oke sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan silakan ya boleh nih kita bebas kita buka open open dulu nih sampai sini. Silakan Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau mungkin ditanyakan? Kita open dulu untuk pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh juga lewat chat ya. Boleh juga lewat chat. Boleh boleh dibuka mic-nya atau lewat chat. Iya. Boleh. Ada? Cukup jelas? Pak Nasim, Bu Esther, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi di bisnis ini nih sebenarnya kita mungkin bingung nih karena kita mungkin nggak pernah sama sekali tahu tentang trading ya, currency trading, trading gold atau trading forex ya. Mungkin nggak tahu, tapi ya sebenarnya kita bisa jalankan dan cuman 4 kemungkinan akan terjadi nih kalau kita jalankan bisnis ini ya. Itu cuma 4 nih kemungkinan yang terjadi kalau kita jalankan bisnis ini dengan modal yang kita sudah siapkan itu hanya 4 kemungkinan ini akan terjadi ya. Yaitu apa aja? Yaitu kalau kita jalankan kita bisa rugi ya. Memang semua bisnis itu ada 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 apa namanya? Ada resiko ya. Jadi bisa rugi ya. Tapi di sini pilihannya ada 4 nih, yaitu rugi kecil atau bahasa Inggrisnya loss kan, kecil ya, loss kecil. Kemudian ada rugi atau loss besar. Kemudian ada untung kita sebut profit ya, profit kecil ya. Ada yang keempat untung ya, untung atau profit besar. Ya, ini aja kan kemungkinan yang terjadi kalau kita jalankan suatu bisnis, betul ya? Betul Bapak Ibu? Boleh buka mic-nya? Ya, betul ya. Kalau kita jalankan bisnis apaan pun sebenarnya begini. Kalau kita udah taruh modal nih, ya taruh modal ya, modal kita, yaitu ini yang akan terjadi nih kalau kita jalankan bisnis. Kita bisa
rugi kecil, rugi besar, atau untung kecil atau untung besar ya. Sama juga nih di dalam trading ini, cuman ini aja keempat kemungkinan yang terjadi ya ketika kita jalankan bisnis ini ya. Untuk trading ya, kita hanya empat ini, jadi nggak usah jadi apa namanya, jadi wah gimana ya, ini aja yang terjadi ya. Dan nanti saya kasih tahu bagaimana caranya supaya apa, yang kita takutkan yang mana yang kita takutkan, nomor satu, dua, tiga, atau empat. Takut nggak kalau untung besar, Bapak Ibu? Ada yang takut kalau untung besar? Ada yang takut atau yang tiga, takut untung kecil, atau yang kedua takut rugi besar ya, takut rugi besar ya, Ibu Esther ya. Ya, tapi ini dia nih. Ini dia nih apa namanya? Ini dia ini dia apa namanya nih? Ini apa namanya? Ini dia kelebihannya nih. Itu kalau kita dalam trading nomor dua ini bisa kita apa? Bisa kita hapus. Nah, bisa kita hapus. Boleh nggak kita hapus, Ibu Esther? Yang nomor dua tuh. Boleh nggak kita hapus? Ya, ya boleh kalau kita sudah siapkan untuk rencana trading kita sebelumnya ya. Misalkan kalau kita punya modal, kita disiapkan dari awal ketika kita transaksi, keuntungan kita itu nggak mau rugi yang setiap transaksinya rugi besar, tapi eh, tapi udah kita siapkan hanya ruginya kecil setiap transaksi ya. Oke, Pak Nasim. Saya pemula mau nanya menentukan spot dan resisten cari. Oh, udah support resisten nih. Oke, nanti kita ke sana, Pak Nasim. Ini dari awal yang belum pernah tahu tentang trading, jadi kita bisa siapkan dari awal ya, dari awal. Misalkan contoh misalkan modal kita 2.000 dolar, ya mulai $200 juga boleh ya. Misalkan modal $2.000, kita trade 0,1 lot. Nanti kalau tentang lot itu, jadi nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail. Tapi misalkan kalau lot itu adalah satuan untuk kita transaksi ya. Kalau di saham juga ada namanya lot kan. Kalau di sini lotnya itu kita transaksikan, ya misalkan kita trade 0,1 lot ya, paling kecilnya 0,1 lot, itu kita kita asumsikan aja 0,1 lot umumnya itu pergerakan harga itu 1 pip, itu nilainya $1 ya gitulah sederhananya. Untuk nanti detailnya kita bisa di training-training lainnya ya. Misalkan kita dari modal $2.000 ya, kita setting dari awal memang kita transaksi hanya rugi kecil ya, loss kecil setiap transaksi. Misalkan kita setting kita ruginya hanya $20, boleh nggak $20 ya? Boleh, bisa ya. Kita setting $20, berarti itu sekitar 20 pip kalau kita transaksi 0,1 lot. Nah, $20 ini sama dengan berapa persen daripada modal? Itu hanya 1% daripada modal. Jadi kalau kita kita transaksi rugi, itu transaksinya kerugiannya hanya 1% daripada modal ya. Kecil ya, 1% daripada modal. Iya, jadi kalau kita setting risk profile yang low atau kecil itu 1-3% daripada modal ya pada umumnya. Bahkan lebih kecil daripada 1% pun bisa. Itu 1% daripada modal contoh di sini. Ini kecil. Misalnya kalau kita rugi sekali, itu masih ada dana kita 99% lagi untuk kita transaksikan ya. Oke, kalau ada mau pertanyaan silakan buka mic, boleh nggak apa-apa, sambil juga boleh di chat ya, di kolom chat ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kecil bisa ya. Jadi kita nggak setting dari awal rugi transaksi kita gede, kecil aja 1% daripada modal contohnya ya. Kemudian kalau kita untung kecil juga kan dapetnya sama ya. Ini misalkan $20 juga, kecil juga. Tapi kalau kita mau untung besar, contoh misalkan untungnya $100, boleh nggak? Boleh ya. $100 kan berarti kan 5 kali lipat daripada batasan rugi kita ya. Boleh, nggak ada masalah. Bisa itu kita jalankan dalam trading ya. Untung kecil, maaf, rugi kecil, untung besar ya. Rugi cuma 20%, 1% daripada modal,
untungnya itu 5% daripada modal. Boleh nggak? Boleh kita jalankan dalam trading ya. Bisa kita jalankan dalam trading. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Lanjut, jelas ya? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini misalkan contoh dan trading itu, contoh misalkan seperti ini. Ada namanya risk to reward ratio ya. Maksudnya itu risk itu batasan rugi kita karena memang ada resiko kan. Tapi resiko kita bisa batasi ya, batasi ya. Ada tentu kita namanya bisnis nggak cuma siap resiko doang, tapi kita juga mau dapatkan reward atau keuntungan. Nah, ini risk banding dengan target untung kita ya, risk to reward ya, risk to reward. Contoh sini ada tabelnya ya. Misalkan kita bisa setting dari awal seperti ini, risk to rewardnya 1:1. 1:1 itu gimana? 1:1 itu ya misalkan kita tadi untuk risknya $20, untuk rewardnya $20 juga, 1:1 ya. Kalau misalkan 1:2, misalkan risknya $20, rewardnya itu 2 kali lipat, $40 ya. Kalau misalkan 1:3, risknya $20, rewardnya tuh $60 ya. Kalau misalkan 1:4, risknya $20, rewardnya bisa $80. Kalau misalkan 1:5, risknya $20, rewardnya bisa $100. Jelas ya sini ya, risk to reward ratio. Jadi setiap kali transaksi, kalau kita jalankan yang 1:5, boleh ya, nggak ada masalah. Bisa nggak didapat? Bisa ya. Bahkan kalau kita hitung, sebenarnya kalau kita ambil yang 1:5 ya, itu kita untuk profit saja itu butuh win rate. Win rate itu maksudnya persentase kita profit dibandingkan dengan total transaksi ya. Gitu ya, misalkan kalau misalkan seperti ini ya. Contoh kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang 1:5. Kemudian kita misalkan contoh dari tadi modalnya $2.000, 0,1 lot ya. Kita misalkan 100 kali transaksi, ya entah 100 kali transaksi atau order ini entah dia sebulan, entah dia 2 bulan, entah dia 3 bulan ya. Misalkan ini 100 order lah. 1 sampai 100 kita order kan berapa kali ya, sampai 100. Oke, kemudian ini berarti yang 17% win rate. Jadi maksudnya dari 100 order 17% win rate, yaitu profitnya cuma 17 ya. Profitnya itu cuma 17, tapi lossnya bukan 63. Lossnya itu 83. Maaf kita ya. Lossnya itu 83. Lossnya itu 83. Ya, lossnya itu 83. Lossnya itu 83. Ya. Oke. Lossnya itu 83. Dah. Oke. Lossnya 83. Oke. Misalkan kalau kita tadi setting stop lossnya cuma 20 ya, $20. Take profit kita berarti kan 5 kali lipat, $100 ya. Ini contoh kita ambil seperti ini, hasilnya profit kita 17, cuma 17 ya. Lossnya 83 kali ya, cuma lebih dikit, 17 kali profit, 83 kali loss. Tapi 17-nya kali 100 sama dengan $1.700. Lossnya 83 kali $20 ya. Ini hasilnya kalau kita hitung berarti net profit ya 1.700 dikurangin 1.660, $40 ya. $40 itu ya kalau hitung-hitung secara investasi ya, itu 40 dibagi 2.000 kali 100% itu 2% profitnya. Dari 100 transaksi itu 2% profitnya. Ini bisa didapat dalam berapa lama ya, tergantung. 100 order itu mau sebulan, 100 order itu mau 2 bulan, 100 order itu mau 3 bulan. Ini 2% profitnya dari modal. Ya. Jadi kalau jalankan seperti ini, ya ini berarti udah menambah apa namanya? Pendapatan sampingan 2% dari modal kita.
Gitu, Bapak Ibu. Ya, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan buka mic-nya atau chat. Silakan. Oke. Nanti kalau pertanyaan Pak Nasim nanti ya untuk support support kayaknya ya, support dan resisten ya, bukan spot ya. Itu nanti kita bisa lihat kan langsung di chartnya bagaimana kita yang kita bahas ini bisa nggak didapatkan di 1:5, bisa nggak kita dapatkan dalam trading. Nanti kita lihat di chartnya ya. Oke, silakan. Ada? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini kalau misalkan eh, hanya 17% win rate-nya ya. Masa dari 100 kita cuman profit 17 kali, loss-nya 83 kali. Waduh, ini gimana strategi tradingnya masa win rate-nya kecil sekali ya. Ya, mungkin setelah kita belajar sungguh-sungguh sekian lama ya dan kita bisa meningkatkan win rate kita walaupun bukan 100%, hanya 30% saja. Ya, kalau kita risiko 1:5, coba kita hitung ya. Hanya 30% ya. Contoh dari model yang sama ya, kita cuman win rate kita itu kita naikkan ya. Udah kita belajar ya, kita lihat video-video tentang trading, kita baca-baca buku ya. Tapi win rate cuma 30% doang. Jadi ini 30 kali profit, 70 kali loss ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. 30 kali profit, 70 kali loss, hasilnya apa? Kita lihat hasilnya. Hasilnya ya, stop loss kan 20, take profit itu 100, ya kan? Hasilnya apa? Profitnya 30 itu kali 100, $3.000. Lossnya 70 kali 20, $1.400. Jadi masih profit berapa? 3.000 dikurangi 1.400 masih untung $1.600 ya. Kalau dihitung secara investasi, return of investment ya. 1.600 bagi 2.000 kali 100%, 80% dari modal kita untungnya ya. Setelah kita belajar punya strategi trading, cuma bisa menaikkan win rate cuma 30% doang, belum 50%, belum 70%, itu kita udah untung 80% dari modal. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Bisa buka mic-nya atau di chat. Silakan. Cukup jelas? Jadi nggak harus jago-jago banget. Waduh, saya nggak pengalaman banget nih untuk trading ya. Saya pemula ya. Saya nggak tahu bagaimana nih caranya. Yang penting, yang penting ini di awal sudah disetting money management ya. Ini yang paling penting ya. Kalau kita lihat di sini, ini hanya win rate 30% ya dari 100 kali transaksi, 30 kali profit, tapi 70 kali loss itu masih profit. Kalau kita risiko 1:5 dengan stop loss $20, take profit $100, itu kita masih profit 80% daripada modal dari 100 transaksi tersebut ya. Entah itu sebulan, entah itu 2 bulan, entah itu 3 bulan, 100 order. Ya, anggap aja kalau misalkan 1 hari 1, ya berarti sekitar berapa? Kalau 20 hari kerja, kita anggap 20 hari kerja, ya 5 bulan misalkan. Ya, 1 hari 1 misalkan kan. Ini 5 bulan, untung 80% daripada modal. Ya, ya ini dia tadi. Kita misalkan modal 2.000, ya Pak Denny, kita trade-nya 0,1 lot saja, supaya misalkan kalau kita stop loss kita 20 pip contoh, itu cuma $20 yang adalah 1% daripada modal. Ya, take profit kita misalkan 5 kali lipat itu $100. Ya, gitu ya Pak. Jadi komposisi lotnya itu sebagaimana kita per ordernya risk kita nggak gede ya. Ya disesuaikan aja. Modal kan bisa beda-beda, ya kan? Kan modal misalkan $2.000 dengan $20.000 kan beda. Ya bisa jadi $20.000 ya
lotnya misalkan satu, kan beda, ya kan? Gitu kan? Oke, oke, cukup jelas Pak Denny? Pak Denny Saputra. Oke, kita lanjutkan. Udah. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita langsung ke mana? Ke chart ya. Kita tunjukkan nih. Bisa nggak sih risk to reward 1:5 ya? Kemudian kita bisa dapatkan ini ya. Eh, Seperti yang ini nih. Ini teori doang atau memang bisa ya? Nah, kita bisa coba di langsung di chartnya aja ya. Chart ini Bapak Ibu bisa download ya, namanya MetaTrader ya. Saya ke MetaTrader ya. Saya ke MetaTrader, share MetaTrader. Oke, ini ya. Ini Bapak Ibu bisa download ya, bisa coba demo akunnya gratis. Jadi bisa latihan ya. Jadi bisa latihan ya. Kapan Bapak Ibu bisa ya latihan, coba-coba. Ya, contoh aja di sini. Ini misalnya kita udah buka nih chart nih, Euro USD. Jadi berarti mata uang Euro Eropa, Uni Eropa terhadap mata uang US dollar Amerika ya. Sekarang dia lagi turun terakhir ya. Contoh ini lagi terakhir lagi turun nih downtrend ya. Downtrend ya, analisa sederhananya dulu ya. Nanti kalau detailnya Bapak Ibu bisa buka YouTube di Java Global Future, ada edukasi-edukasi yang bisa Bapak Ibu tonton ya. Contoh aja. Ini FNF12 kita gerakkan harga ke kanan. Oke, misalkan seperti ini ya. Misalkan dia bergerak nih ke kanan. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. Ini perhatikan. Ini harga paling low terakhir ya. Yang paling low terakhir ya. Tadi Pak Nasim ya. Ini harga support yang terakhir nih ya, low ya. Low itu kita anggap support paling bawah. Batasan bawah. Ya ini kalau istilahnya kalau kita lepas, misalkan lepas nih gelas nih gitu di tangan kita lepas jatuh, ketahan di mana? Ketahan di lantai. Nah, lantai itu support ya. Tapi kalau kita lempar barang ke atas ya, ke atas, maka dia sekencang apapun kita lempar, dia ketahannya di mana? Di atap. Nah, atap itulah resisten gitu ya, Pak Nasim ya. Nah, oke. Nah, ini ada support ya. Kemudian eh, ini lantainya, kita tandain lantainya, tandanya ini lantainya, kemudian sebelum lantai ada namanya atapnya, resistennya di sini. Nah, kita tandain. Jadi kita tandain ini sederhananya ya. Kita tandain ini ke kanan ya. Ini support ya, ini support. Ini misalkan harganya pas kita pasin boleh aja 08046 ya. Kita tandain di properties 08046, kemudian ray right, nanti dia ke kanan terus sampai ujung ya. Kemudian yang atasnya ya kita tandain di sini, yang paling atas di sini misalkan ini harganya di 108 188 ya. 108 ya. 188 udah kayak right. Oke. Nah, misalkan ini harga sedang turun ya. Sedang turun ya. Ini low terakhir. Ini sudah sempat naik, turun ya, tapi belum menembus atap 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 sebelumnya ya, atap sebelumnya. Istilahnya gini, kalau kita ada di gedung bertingkat ya, kalau kita di gedung bertingkat, kalau kita ada di lantai 4 ya, kalau kita jebol lantai lantainya lantai 4, maka kita jatuh ketahan di lantai 3. Betul ya? Jelas ya? Kalau misalkan kita berusaha menembus atap lantai 4, maka tahanan berikutnya adalah atap lantai 5. Nah, gitulah support resisten ya. Oke, jelas ya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Boleh buka mic-nya atau di chat. Oke, kita geser ya. FNF 12. Dia bergerak kan? Harga bergerak nih. Kita nggak tahu harga bergerak mau kemana, mau naik atau turun.
ya kan? Kita nggak tahu ya. Tapi kita bisa analisa ketika dia sudah tadi sudah tembus atap, dia menuju ke atap berikutnya. Kalau nembus lantai, dia menuju lantai berikutnya, gitu ya. Oke, kita geser. Nah, misalkan dia udah tembus nih, atap, ya, atapnya ditembus ya, kelihatannya nih, atapnya ditembus. Nah, misalkan atapnya tembus, maka kita bisa ambil posisi apa? Open buy. Oke, kita open buy ya. Kita tanda ini open buy. Ketika dia naik, naik terus tembus, dia akan namanya retest. Coba lagi, kan tadi kalau dia jadi atap, kalau dia miring ke kanan kan, atap, maka dia kalau kita lempar bola nembus atap, maka bolanya ketahan yang tadinya atap jadi dasar ya, jadi resisten become support gitu ya. Nah, ini kita ambil posisi buy misalkan, buy di sini ya, kita tandain. Misalkan di 08188 ya. Ya, oke, kita tandain lah misalnya di 08188. Saya tandain ya, pakai yang lebih besar biar kelihatan. Ya, saya tandain ya, angkanya aja di sini. Nih, saya gedein nih. Nah, nih 08188 atau digenepin ya, 019 lah ya. Nih, dah, tuh 19 ya. Oke, berarti kalau kita sesuaikan yang tadi, kalau di 20 pip, $20, berarti di mana? Kita tandain di sini. Kita tandain aja. Berarti 0799, betul ya? Bapak Ibu, 0799, betul ya? Nah, itu di mana? Di sini. Nih, ini 20 pip doang, $20. Ya, kalau misalkan kita mau persis sama dengan ininya, dengan hasilnya, karena di sini kan nanti mungkin ada namanya komisi, ya mungkin dinaikin dikit 1 pip, ya kan? Paling itu komisi di 1 pip doang kan. Misalnya 070800 ya. Naikin aja di sini stop lossnya 0800 ya. Nih, dah. Oke, ini saya tanda ini warna merah. Bedain dikit ya. Bedain ya. Bedain warna merah. Oke, ini warna merah. Oke. Dah. Kita entry-nya 0819. Ya, ini kita tanda nih. Sebelah kirinya ini warna merah 0800. 08 tuh 0800 warna merah ya. Oke, kita tandain ya. Kita tandain warna merah. Ini loss-nya, ini batasan ruginya ya. Oke, kalau kita mau tadi 1:5, boleh nggak? Berarti 100 ya. 100 berarti di 0919. 0919 kita kasih warna hijau ya. 0919. Nah, di mana tuh? Di atas. Di atas ini. Oh, jauh. Nah, nih. Ini 1:5 ya. 0919 ya. Nah, ini. 0919. Oke, kita tandain 0919 warna hijau ya. Oke, nah kita kan tadi udah berdasarkan ini ya, sederhananya ya. Dia ini tembus tembus atap, maka dia menuju ke atap berikutnya ya. Ini tembus ya, kita geser ya. Ini kita sudah buy ya. Kita sudah buy, kita geser FN F12. Kita geser, dia bergerak ya. Oke, dia bergerak, naik turun, naik turun. Oke, kita geser terus, cepetin. Oke, dia naik terus, dia naik ya. Kita lihat di sini, dia naik terus ya, naik terus sampai kena TP-nya 1:5. Bisa nggak kita dapatkan 1:5? Ini dia jawabannya, bisa ya. Risk kecil, un- loss kecil, profit besar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Bisa buka mic-nya atau di chat.
Silakan. Pak Nasim sudah jelas support dan resisten? Masih bingung. Gimana? Silakan. Gimana suaranya kurang jelas? Tadi siapa? Ibu Esther ya? Iya. Mungkin didekatkan ke mic-nya, Bu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, Bu Esther? Iya, belum Geser. kedengeran. Masih bingung ya, Bu Esther ya? Tadi saya sempat dengar masih bingung. Boleh Gimana? diketik di kolom chat juga, Bu. Dan nanti itu di ini aja bisa saya print gitu materinya. Bagaimana? Materinya nanti bisa saya print gitu, bisa dipelajari sendiri, diulang sendiri saya. Bisa bisa di print. Iya, bisa di print gitu, Mas. Oh, ini kan langsung ya. Mungkin videonya mungkin ada ya nanti diupload di YouTube channel Lewat WA. Java. Iya. Lewat WA kan bisa. Iya enggak ini materinya dia langsung dari chat, Bu, dari platform. Oh iya, iya. Jadi enggak Iya, iya, iya. ya, jadi langsung dia Iya, oke. langsung di chat. Mm-mm. Ya kalau tapi Iya, mau bisa. penjelasan ini bisa diulang-ulang, bisa ditonton di YouTube channel Java Global Future. Iya. Oke. Gimana? Silakan Pak Nasim Ahmad Jalani, gimana jelas tentang support dan resisten? Cukup jelas? Ada yang bertanyakan? Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi ini salah satu ya bagaimana trading adalah bisnis sampingan untuk menambah penghasilan ya. Jadi ya, di luar main income Bapak Ibu ya, entah bekerja di kantor atau di bisnis yang sudah dijalankan, ya ini bisa trading menjadi eh, bisnis sampingan untuk menambah penghasilan ya. Jadi bebas juga waktunya ya, nggak mengganggu untuk jam jam kerja atau jam menjalankan bisnis Bapak Ibu semua ya. Jadi kayak seperti tadi kita bisa order tadi open open posisi buy, kita kasih batasan ruginya, kita set di sistem, target untungnya kita set di sistem, kemudian kita bisa tinggalkan ya, nggak harus diliatin. Jadi kita bisa lanjut melakukan pekerjaan kita, main job kita, main bisnis kita tanpa harus kita perhatikan ini harga bergerak naik turun terus ya. Tapi nanti kita lihat aja hasilnya. Ternyata misalkan hasilnya eh, kena profit atau loss ya. Tapi nggak ada masalah. Kalau misalkan tadi kayak tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, mau dia lossnya lebih banyak ya, tapi kita bisa tetap profit kalau risk to rewardnya tadi kita sudah bahas sebelumnya. Contoh di 1 banding 5 ya, contoh ya. Dan 1 banding 5 ini kita bisa dapatkan, kita sudah contohkan tadi di chart ya. Jadi ini bukan sekedar teori, oh 1 banding 5 bisa profit. Enggak, itu kita contohkan di chart ya. Ini 1 banding 5 ini walaupun eh, kita cuman profit ordernya cuman 30 kali atau 30% daripada semua order. Ya contoh di 100 tadi 30 kali profit, 70 kali loss, tapi kita bisa masih profit. Contoh di sini dengan kondisi kasus ini 80% daripada modal. Oke, gimana Bapak Ibu? Tertarik untuk menjalankan bisnis sampingan ini trading? Ya. Gimana bisa buka mic-nya atau di chat atau ada yang kurang kurang jelas boleh ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, gimana Pak Nasir?
Cukup jelas ya? Nanti kalau mau ditonton lagi boleh ditonton di YouTube channel Java Global Future ya untuk pembahasan kita pada sore hari ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya kembalikan ke Mbak Bella. Silakan. Oke, Pak Michael, gimana Bapak Ibu? Apakah udah jelas tentang materi hari ini? Kalau udah jelas, kita akhiri webinar hari ini ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Michael hari ini udah jelasin tentang trading, bisnis sampingan, menambah penghasilan. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir serta bertanya di webinar hari ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Untuk Bapak Ibu nih yang belum trading, yuk join sekarang di Java Global Futures, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar formula hari ini. Kita juga ada event lain seperti live trading gold setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam setengah 3 siang, dan live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Jadi untuk Bapak Ibu yang udah trading atau mau trading bareng analis buat dapetin analisa-analisa, langsung join aja live trading di Java. Nanti Bapak Ibu yang udah join juga kita ada private coaching, ada layanan support market update dan sinyal setiap hari. Bapak Ibu juga bisa buka YouTube channel kita di Java Global Futures tentang materi hari ini dan materi-materi edukasi lainnya. Mulai dari yang pemula sampai yang udah expert. Oke, terima kasih semuanya. Terus semangat belajar tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu.